Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Dasar Kewirausahaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Karakteristik dan Etika Profesional Wirausaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neni Adelia Kusumawati, NIM 206190051 dari kelas MPIB. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu mengenai karakter wirausaha. Sebelumnya, apa sih karakter itu? Karakter merupakan tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan antara seseorang yang satu dengan yang lainnya. Karena karakter setiap manusia itu berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian wirausaha merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan kiat sumber daya untuk mencari peluang sukses. Dan selanjutnya, pengertian karakter wirausaha, yaitu ciri dan sifat seseorang sebagai dasar akan membangun kepribadian individual dalam proses kewirausahaan yang merupakan hasil berpikir, ide, moral feeling dan moral action yang terbentuk baik karena pengaruh intern seseorang atau lingkungan yang digunakan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan mengambil suatu tindakan. Selanjutnya, mengenai karakteristik wirausaha. Di sini saya akan menjelaskan 10 karakteristik wirausaha menurut Baygrave, seorang pakar kewirausahaan yang terkenal. Yang pertama yaitu seorang wirausaha itu harus memiliki mimpi. Karena seorang wirausaha harus mempunyai visi terhadap masa depan untuk mewujudkan mimpinya. Yang nomor 2, seorang wirausaha harus memiliki ketegasan terhadap bisnisnya. Yang nomor 3, seorang wirausaha itu harus berani bertindak. Yang nomor 4, ketetapan hati atau kebulatan tekad. Yang nomor 5, seorang wirausaha itu harus memiliki pengabdian. Nomor 6 yaitu kecintaan dan kesetiaan, yang mana maksudnya seorang wirausaha itu harus cinta akan bisnisnya. Yang nomor 7 yaitu terperinci, di mana seorang wirausaha yang sukses itu harus detail dan juga terperinci. Nomor 8 yaitu nasib, di mana seorang wirausaha itu harus bertanggung jawab atas nasibnya ke depannya. Nomor 9 yaitu materi atau uang. Nomor 10 yaitu seorang wirausaha itu harus menyalurkan dan mendistribusikan, di mana maksudnya seorang wirausaha itu harus bersedia mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang kepercayaan. Selanjutnya, mengenai sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, seorang wirausaha itu harus percaya diri, karena percaya diri itu paling utama. Yang nomor 2, berorientasi terhadap tugas dan hasil. Nomor 3, pengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang nomor 5, korsinilan. Yang nomor 6, berorientasi ke masa depan. Dan nomor 7, kreativitas. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai manfaat dari karakteristik wirausaha, di mana terdapat berbagai manfaat yang dimiliki seorang karakter wirausaha yang baik, yang meliputi yang pertama, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Yang kedua, meningkatkan standar hidup. Yang nomor 3, mengoptimalkan diri sendiri. Nomor 4, menciptakan kesempatan melakukan perubahan. Nomor 5, kesempatan mendapatkan keuntungan tanpa batas. Yang nomor 6, membuka lapangan kerja bagi seseorang.
Nomor 7, pembangun ekonomi. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Ika Nuraini, NIM 2061900039. Saya langsung saja, saya akan menjelaskan materi etika dalam berwirausaha. Secara etimologis, etika itu berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dalam artian etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik itu pada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan juga larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Sedangkan etika dalam wirausaha merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dari etika seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Etika yang berlaku oleh pengusaha oleh beberapa pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya itu untuk persahabatan dan pergaulan, kemudian menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan yang terakhir adalah membina dan menjaga hubungan. Kemudian peran dan prinsip etika dalam wirausaha. Akhir pekan ini etika wirausaha menjadi pembicaraan di tanah air, bahkan sampai ke negara-negara maju. Hal tersebut terjadi karena semakin berkembangnya dunia usaha sebagai hasil pembangunan selama ini. Transparansi yang dituntut oleh ekonomi global menuntut pula pada praktik bisnis yang beretika. Prinsip etika diartikan sebagai standar universal dari apa yang dianggap salah dan benar dalam menjalankan sebuah usaha. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya akan mempengaruhi langkah pembuatan keputusan dan menentukan arah masa depan perusahaan. Dalam berwirausaha, ethical principle memegang peran yang cukup penting dalam membangun kredibilitas di mata konsumen. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa prinsip etika dalam berwirausaha agar usaha yang kita pimpin tetap berjalan lancar dan stabil menghadapi persaingan. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip otonom. Berprinsip otonomi maksudnya adalah setiap pelaku usaha mandiri bebas menentukan bidang bisnis yang diinginkan yang tentunya sesuai dengan kemampuan dan juga visi misinya. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang dapat dilakukan. Orang pembisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Kemudian yang kedua adalah prinsip kejujuran. Pelaku memiliki prinsip kejujuran akan mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Apabila terdapat perilaku wirausaha yang tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Sikap kejujuran itu sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang ditawarkan. Dalam berwirausaha secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Kejujuran merupakan poin penting untuk menyukseskan usaha sekaligus membangun kepercayaan klien. Kemudian yang ketiga adalah prinsip integritas. Seorang pemimpin perusahaan mendapatkan kepercayaan orang lain karena ia memiliki integritas. Integritas sendiri diartikan sebagai konsistensi dan sinkronisasi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam hal ini, seseorang dikatakan pemimpin yang baik jika ia mampu bertahan dan tidak mengorbankan prinsip yang dipercaya hanya karena mendapat tekanan dari pihak lain. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Seorang pembisnis dapat dipercaya karena ia mampu berusaha memenuhi segala janji dan komitmen yang pernah ia buat. Kemudian yang kelima adalah prinsip loyalitas. Loyalitas adalah hal yang sangat diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Keloyalan dapat ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan serta tidak mencampurkan urusan kantor dengan masalah pribadi. Kemudian yang keenam adalah prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu hal fundamental
yang harus dimiliki setiap pembisnis sukses. Mereka tidak menggunakan kedudukan atau kekuatan yang dimiliki untuk bersikap otoriter maupun seenaknya sendiri. Mereka mampu bersikap adil pada setiap karyawan, mentoleransi perbedaan, berpikiran terbuka, mengakui kesalahan, bahkan tak segan-segan mengubah prinsip atau keputusan jika diperlukan. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip kepedulian. Seorang pembisnis harus menjadi pribadi yang menunjukkan kepedulian, simpatik, dan juga baik hati. Kemudian yang kedelapan adalah prinsip penghargaan. Seorang pembisnis harus bersikap profesional dengan tidak membedakan perlakuan kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, maupun kewarganegaraan. Hal ini penting dilakukan bukan hanya untuk kebaikan perusahaan, namun juga agar lingkungan kantor itu tetap kondusif. Kemudian yang kesembilan adalah prinsip mematuhi aturan. Mematuhi segala bentuk aturan agar dapat menjadi pembisnis yang disegani banyak pihak. Kemudian yang ke-10 adalah prinsip jiwa kepemimpinan. Seorang pembisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dengan menyadari tanggung jawab yang dipikul. Selain itu, memotivasi seluruh bawahan agar dapat bekerja dan menampilkan performa yang baik. Dan prinsip yang terakhir ini adalah prinsip saling memberi keuntungan etika wirausaha. Pelaku wirausaha harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Sama seperti keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana wirausaha yang profesional itu. Pada umumnya masyarakat menganggap wirausaha mempunyai kesamaan dengan pengusaha. Istilah wirausaha itu berarti wira yang berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang. Sedangkan swasta berarti berdiri di atas kaki sendiri atau dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan, keberanian mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Berikut beberapa ciri-ciri orang yang bisa disebut sebagai wirausaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu melihat, mencari, dan menangkap peluang. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership. Yang keempat, mampu mengorganisasikan faktor-faktor produksi. Yang kelima, mempunyai rasa percaya diri tinggi dan selalu bersikap positif. Yang keenam, kreatif, inisiatif, dan inovatif. Yang ketujuh, berorientasi pada tugas dan hasil untuk meraih keuntungan. Yang kedelapan, berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya. Yang kesembilan, memiliki cita-cita, tujuan, dan visi ke depan. Yang kesepuluh, mampu berkomunikasi dengan semua kalangan. Dan yang ke-11, terbuka terhadap pendapat, kritik, saran dari orang lain. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.